Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia untuk bagian pertama atau untuk pertemuan pertama. Baik, apa saja yang harus kita pelajari untuk materi ini adalah kompetensi dasar untuk materi ini adalah untuk menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi manusia dengan menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Jadi diutamakan memang bagaimana kita mengenal sistem reproduksi dengan baik, mengenal sistem reproduksi sejak dini sehingga kita bisa menerapkan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan organ reproduksi khususnya bagi remaja seperti anak-anak ibu sekalian. Kemudian kalian diminta untuk menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Baik, ini adalah dua dari kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Baik, sebelumnya kita akan lihat di sini ada gambar di mana ada proses pertumbuhan dan perkembangan dari seorang balita, kemudian tumbuh menjadi lebih besar dan akhirnya menjadi remaja. Mungkin ini adalah anak-anak pada saat usia kalian sekarang. Mungkin kalian pernah mendengar istilah pubertas. Ya, mungkin baru dengar tapi tidak tahu apa maksudnya. Pubertas sebenarnya adalah kondisi di mana selain kalian sudah tumbuh membesar atau sudah tumbuh dari yang tadinya mungkin tingginya masih 50 cm, kemudian menjadi, apalagi setelah ada, kalau laki-laki setelah dikitan atau perempuan setelah mendapatkan menstruasi, biasa tubuhnya akan menjadi lebih tinggi dan muncul dari ciri-ciri perkembangan seks sekundernya, ya, seperti kalau misal laki-laki sudah mulai ada kumisnya, suaranya sudah mulai membesar, kemudian yang perempuan sudah ada menstruasinya, kemudian sudah ada pertumbuhan bagian tubuh payudaranya dan sebagainya. Kemudian kalau saya berdasarkan data itu masa pubertas itu sekitar umur 10 sampai 15 tahun atau ada juga yang sampai 16 tahun. Nah, apa pengaruhnya dari pubertas ini terhadap perkembangan organ reproduksi? Itu sangat erat hubungannya karena memang pubertas itu dipengaruhi oleh perubahan dari kondisi organ reproduksi yang tadinya belum berkembang dengan sempurna. Nah, pada masa pubertas itu adalah masa di mana terjadi pematangan dari organ-organ reproduksi dan bagian-bagiannya. Ada pematangan dari fungsi seksual, ya. Baik, kita coba lihat selanjutnya. Ini mungkin hampir dari kalian, khususnya yang perempuan ya, pasti pernah mengalami kondisi seperti ini. Biasanya kondisi ini terjadi pada saat misalnya mual, nyeri otot dan sendi, kram pada perut, kemudian merasa cepat marah atau kesal, kemudian pusing, dan cepat kelelahan serta mengalami nyeri bagian perut. Kira-kira gejala apa ini? Ya, ini adalah salah satu gejala yang timbul saat kita sedang atau saat anak perempuan sedang menstruasi, ya. Jadi kenapa kita bisa merasakan gejala ini? Nanti mungkin kita bisa telusuri selanjutnya apa hubungannya gejala yang kalian rasakan saat menstruasi itu dengan
kondisi atau organ-organ reproduksi yang ada pada wanita. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, siapa yang sudah pernah mengalami kondisi seperti ini? Mungkin hampir semuanya sudah ya. Nah, kita di dalam sebagai umat muslim ya, atau juga di beberapa negara sebenarnya yang non muslim juga sudah mulai melakukan kegiatan ini adalah kegiatan khitan atau sunat, yaitu di mana dilakukan pemotongan pada bagian ujung dari organ reproduksi laki-laki, dan dilakukan bukan tidak ada tujuan dan manfaat. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari apa kira-kira tujuan dan manfaatnya dari proses khitan atau sunat ini terhadap kesehatan organ reproduksi kalian. Oke, mungkin dua gejala ini bisa mewakili sebenarnya bahwa sistem organ reproduksi itu memang satu hal yang tidak boleh jauh dari kehidupan kita, khususnya siswa-siswa ibu atau siswi-siswi ibu sekalian. Karena kenapa? Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi itu sangat penting supaya kalian bisa menentukan pola kehidupan yang sehat untuk bisa organ reproduksinya terjaga dengan baik. Oke. Nah, untuk bisa memahami kedua fenomena yang sudah kita lihat di atas seperti kram menstruasi dan kemudian apa fungsinya di sunat dan di khitan. Nah, coba kita pelajari dulu organ reproduksi pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Di sini sudah ada sedikit gambarannya, tapi memang keterangannya belum lengkap. Nah, tugas kalian adalah melakukan kajian literatur untuk memahami bagian dan organ-organ reproduksi pada pria. Utamakan menggunakan buku teks yang sudah disiapkan di sekolah atau boleh pakai buku pegangan lain. Nanti akan ada tugas mengenai identifikasi, kemudian menentukan fungsi dari setiap organ reproduksi yang nantinya harus kalian laporkan dalam lembar kerja yang akan misalnya dibagikan di Google Classroom mungkin ya, nanti akan dikirim tautannya supaya kalian bisa mengerjakan. Nah, hari ini berarti kesimpulan dari pertemuan hari ini bahwa memang pemahaman atau pengetahuan tentang organ-organ reproduksi itu sangat diperlukan kan, dan fenomena-fenomena yang terjadi itu tidak jauh dari kehidupan kita, malah selalu kita alami. Namun kita kadang tidak memahami apa tujuannya, apa penyebabnya, sehingga kadang tidak bisa menjaga kesehatan organ reproduksi dengan baik. Mungkin untuk bagian pertama, oke. Untuk pertemuan pertama kali ini kita cukupkan di sini. Jangan lupa untuk cek nanti tautan yang akan Miss Henny kirim mengenai tugas kita kali ini, dan selamat mengerjakan. Kalau ada kesulitan boleh menghubungi Miss Henny. Kita akan jumpa lagi di pembelajaran sistem reproduksi bagian 2 untuk membahas lebih dalam mengenai fungsi dari organ-organ reproduksi. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.